Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Pagi-pagi, ketukan tiba-tiba di pintu membangunkan Chen Nan. Putri kecil itu mengetuk pintu sambil berteriak, cepat buka pintu. Chen Nan membuka pintu dengan malas dan berkata, apakah ada sesuatu? Tidakkah kamu mengatakan bahwa hari ini aku sedang menyelesaikan dilema untuk Tuhan? Ternyata ini masalah. Meneriaki aku seperti ini, apakah kamu mengatakan aku akan mencabut larangan untukmu? Putri kecil itu mengelilinginya, dengan hati-hati memandangnya ke atas dan ke bawah, dan berkata, ayo, jangan ingin aku memohon padamu, kamu memiliki pegangan di tanganku, Menangani apa? Tadi malam seseorang menumpahkan sekantong besar paprika di peternakan naga Akademi Kamikaze, yang menyebabkan naga menjadi jengkel dan marah, dan membuat seluruh kota jahat gelisah. Wakil dekan memimpin orang-orang menghabiskan malam untuk menenangkan naga. Para ksatria naga itu sangat kejam sehingga mereka sekarang mencari orang-orang yang mencurigakan di seluruh kota. Sauteren Chenrot, apakah ini ada hubungannya dengan saya? Karena orang itu adalah kamu, aku tidak berharap kamu begitu berani, tetapi hal ini benar-benar menarik, tetapi sayangnya kamu melakukannya terlebih dahulu. Putri kecil itu tampak sedih. Hei, setan kecil, jangan bicara omong kosong, oke, kamu pikir aku akan seburuk kamu, tertarik pada hal semacam ini. Aku sudah mengawasimu sejak kamu masuk ke rumah. Setelah mendengar ini, kamu tidak terkejut, menunjukkan bahwa kamu sudah tahu. Tapi cacing malas ini baru saja bangun. Kamu bilang bukan siapa kamu yang melakukannya. Petik 2. Entah kenapa, tebak tanpa spekulasi, siapa yang akan mempercayainya. Kelompok orang itu bodoh dan telah meragukan para pembudidaya yang mencari harta dewa-dewa kuno, tetapi mereka belum berpikir bahwa pelakunya adalah kamu. Putri kecil itu tertawa dengan niat buruk dan berkata, jika aku memberi mereka hanya diperingatkan, tebak apa yang akan mereka lakukan. Petik 2. Chenan merasa kedinginan, dan jika lusinan ksatria naga bergegas mendekatinya, dia mungkin juga bunuh diri secara langsung. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk dahi bersih putri kecil itu dan berkata, kamu setan kecil akan memprovokasi masalah, tapi aku tidak takut kemiringan bayangan, tetapi jika kamu pergi menanam di curi dan menjebakku, jangan berharap aku akan mencabut larangan untukmu mulai sekarang. Petik 2. Oh, itu menyakitkan. Putri kecil itu menutupi dahinya dengan tangannya dan berkata dengan rasa sakit, beranilah kau bajingan, aku tidak berani menghormatiku lagi. Aku benar-benar ingin memberitahumu, itu masalah besar. Aku akan membunuhmu dan kamu. Xiao Yu dalam pelukannya juga mengerang, menatap Chen Nan dengan ganas. Tuan Tiger, berani menatapku lagi, berhati-hatilah karena aku telah mengambil kulit kucingmu. Putri kecil menatap Chen Nan dengan pahit dan berkata, kamu bisa membatalkan larangan pada saya dan melakukan satu hal lagi untuk saya akan menjaga rahasia untuk Anda. Kamu memintaku untuk itu, tetapi kamu masih berbicara denganku tentang kondisinya. Ini bukan kondisi yang keras, biarkan kamu memukuliku. WHO, Bai Yuego 3 Pangeran Renjian. Ternyata itu dia. Ya, itu adalah pria yang keji. Dia menyesal tidak menyiksanya ketika dia mengirim negara kita tahun lalu. Chenan berkata, meskipun aku benar-benar ingin mengajarinya, aku tidak akan pernah diancam olehmu, karena aku tidak melakukan apa yang terjadi semalam. Putri kecil itu berteriak, kamu masih berpura-pura menjadi bajingan. Aku yakin kamu melakukan itu 100%. Dia juga musuhmu. Apakah kamu lupa itu? Setiap kali kamu masuk dan keluar dari Akademi Senfeng semua orang berteriak, saya pikir dia memperhatikan Anda saat pertama kali mendaftar. Apakah Anda takut dia diam-diam mengirim seseorang untuk memulai dengan Anda terlebih dahulu? Petik 2. Chenan merenung sejenak, dan berkata, aku belum menempatkan dia dan sekelompok orang di mataku. Aku dikejar dan dipukuli oleh orang lain, tetapi sekarang aku hidup, Tapi itu benar-benar aneh, kamu telah menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa bulan. Aku bertanya lagi, akankah kamu membantuku memukulinya? Chenan Roth, bantuan juga mungkin, tetapi saya juga harus mengajukan syarat. Putri kecil berkata, kondisi apa? Chen Nan menatap Xiao Yu di lengannya dan berkata, harimau warna ini menghilang beberapa hari setelah menghilang terakhir dan kemudian kembali ke tulang tangan kanan dewa kuno. Itu pasti telah pergi ke tempat misterius. Jika Anda bisa membiarkannya membawa saya ke di tempat itu, apalagi memukul Renjian, akan kasar untuk meratakannya 10 kali. Petik 2. Sejak hari itu, Raja Harimau kembali ke tulang dewa, Chen Nan telah memainkan idenya sepanjang waktu. Dia kembali dari dewa kuno dan kuburan iblis. Xiao Yu mendengarnya dengan pandangan waspada pada Chenan, dan kemudian menyusut kembali ke pelukan sang putri kecil. Putri kecil itu menghela nafas, aku memintanya untuk membawaku lebih dari satu kali, tetapi itu hanya menolak. Semakin harimau warna ini, semakin aneh tempat misterius itu. Biarkan aku berpikir tentang bagaimana membuatnya patuh. Xiao Yu mendengar ini dan Chong Chenan berteriak, dan kemudian membenamkan kepalanya di lengan sang putri kecil dan tidak lagi menatapnya. Chenan berkata kepada putri kecil itu, kau memberiku harimau warna ini, aku punya cara untuk membuatnya patuh. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu menyiksa Xiao Yu. Tenang, aku tidak akan menyakitinya. Putri kecil itu ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu. Dia sangat ingin tahu sepanjang waktu. Dia ingin tahu di mana Xiao Yu menemukan tulang dewa, tetapi dia tidak tahan untuk memaksanya. Chenan menatapnya dengan ekspresi seperti itu, tahu bahwa dia telah pindah, dan dia memberi isyarat kepada Xiao Yu, apakah kamu tidak terganggu untuk tetap di gunung ketika Sehu mendatangiku?
Wajah putri kecil itu memerah, berteriak, apa yang kamu bicarakan? Xiaoyu menatap putri kecil dan Chenan lagi, dan suara kotoran melompat ke arah Chenan. Chenan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Dia tidak tahu bahwa itu tidak terburu-buru, tetapi dia melompat-lompat di kepalanya, dan 4 cakar harimau kecilnya menggaruk kepalanya dalam kekacauan. Rambutnya berantakan, seperti jerami. XXXX saya. Chenan sangat marah dan mengambilnya dari kepalanya, menyiarkan, harimau mati, harimau busuk, dan harimau berwarna berani membuat tanah di kepala mereka. Putri kecil itu tertawa pertama, dan kemudian dengan cemas berkata, jangan sakiti Xiaoyu. Pada awalnya, Chen Nan secara serius melukai Raja Harimau, menyebabkannya hampir terbunuh oleh tentara bayaran. Kemudian, meskipun lolos dengan beruntung, kekuatannya turun dari urutan ketiga ke urutan pertama. Di kota dosa itu ditahan oleh Chen Nan beberapa kali, dan dia pernah menelan kaus kakinya yang bau, jadi itu selalu memusuhi Chen Nan. Mengaum, Raja Macan menggeram, tubuhnya menjadi lebih besar dalam sekejap, dan kemudian mulutnya menyemburkan kilat. Chen Nan tidak melukai hatinya, hanya ingin menakut-nakuti, tetapi tidak berharap tiba-tiba menjadi sulit, dan kemudian ingin menyembunyikannya sudah terlambat. Tubuh harimau besar berdiri di depannya, dan kilat yang kuat menghantam dadanya. Sang putri kecil bersorak, Xiaoyu luar biasa. Busur yang kuat membuat pakaian Chen Nan di dadanya langsung berubah menjadi abu terbang, tetapi arus listrik terkuat tidak menyebabkan bahaya baginya. Cahaya lembut, suci datang dari dadanya, dan kilat diarahkan ke kemuliaan itu saat ia tertarik. Sembari menghilang, akhirnya semua cahaya menyatu pada Yurui di dadanya. Chenan benar-benar dikejutkan dengan keringat dingin. Jika dia tersambar petir pada jarak yang begitu dekat, dia harus menyingkirkan separuh hidupnya. Untungnya, harta energi kuno yang didedikasikan untuk penyerapan energi ini membantunya lolos dari bencana. Xiaoyu menatap batu giok sebening kristal di dadanya dengan takjub, dan tiba-tiba kepanikan melintas di matanya, dan kemudian itu bergidik dengan kencang. Putri kecil itu berdiri di belakang Raja Harimau, pandangannya terhalang, dan tidak melihat Yurui bersinar. Pada saat ini, dia melihat Chen Nan tanpa cedera, tetapi Raja Harimau begitu ketakutan, dia terkejut dan bingung. Ah, kenapa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi dengan Xiaoyu? Raja Harimau menyaksikan pendekatannya dan dengan cepat menjadi lebih kecil, dan kemudian sebuah rengekan jatuh ke lengannya. Chen Nan melihat semua ini, dan menemukan bahwa Xiaoyu takut pada batu giok Rui, dan dia tampaknya memiliki ketakutan alami. Dia memutuskan untuk menggunakan Yurui untuk mencegahnya, menaatinya dengan patuh, dan membawanya untuk menjelajahi misteri yang tidak diketahui. Dia menemukan gaun panjang dari tempat tidurnya dan menaruhnya di tubuhnya. Kemudian dia berjalan ke putri kecil itu dan berkata, beri aku harimau warna. Aku punya cara untuk membuatnya patuh. Tidak, bagaimana kamu memperlakukan Xiaoyu sekarang, mengapa begitu takut sekarang? Pada saat ini, Xiaoyu sedang berbaring di lengan sang putri kecil, tubuhnya masih sedikit gemetar, dan dia tampak sangat ketakutan. Chenan mengulurkan tangan dan mengetuk beberapa titik akupuntur dari putri kecil itu, menyebabkan dia kehilangan kesadaran, dan kemudian menempatkannya di tempat tidur dan menarik Xiaoyu dari lengannya. Xiaoyu berjuang untuk sementara waktu, tetapi tidak ada warna yang lebih tajam. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak bisa melepaskan diri, dia mengulurkan 2 cakar harimau kecil berbulu dan menutupi matanya, tampak imut dan imut. Chen Nandale tidak menyangka akan merespons seperti ini. Dia mengulurkan tangannya dan memindahkan 2 cakar harimau kecilnya, berkata, macan warna menatapku dan memberitahuku jika kau tahu tempat misterius. Xiaoyu terpaksa menatapnya dan menemukan bahwa Yurui telah menghilang, dan keberaniannya perlahan-lahan tumbuh, tetapi ia tidak berani menyerang Chenan. Ada sedikit ketakutan di hatinya, matanya penuh amarah dan permusuhan, dia menggeram rendah dengan enggan, dan kemudian menggelengkan kepala harimau berbulu. Macan warna tidak berani jujur, dan berani berbohong padaku sekarang. Chenan menarik Yurui dari lengannya dan berkata, tidak peduli sejujur apapun, aku akan menggantungnya di lehermu. Setelah melihat Yurui, mata Xiaoyu menunjukkan kepanikan lagi, dan tubuhnya sedikit menggigil. Chen Nanjian mencapai efek cerah dan bertanya dengan cepat, apakah kamu tidak tahu di mana misterinya? Xiaoyu ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi melihat giok sebening kristal Rui menggantung di depan matanya, dia buru-buru menutup matanya dan mengangguk. Chenan telah berspekulasi bahwa ada misteri seperti itu, tetapi Raja Harimau mengkonfirmasi bahwa dia masih gelisah. Sehu tinggal sebentar, apakah kamu membawaku ke sana untuk mendengar? Xiaoyu membuka matanya dengan ngeri, dan harimau kecil berbulu itu menggelengkan kepalanya seperti mainan. Chen Nan sangat marah sehingga dia menggantung Yurui di lehernya secara tiba-tiba, sangat terkejut sehingga dia melepaskan diri dari tangan Chen Nan dan melompat ke cuang dan gemetar ke tempat tidur. Chen Nan menariknya, mengambil Yurui dari lehernya, dan berkata, maukah kamu mengambilku? Memandangnya dengan menyedihkan, dan akhirnya mengangguk tanpa daya. Chen Nan sangat gembira, tetapi dia takut melarikan diri. Meraih tempat kacau di tubuhnya, menutup banyak titik akupunturnya, dan kemudian melemparkannya di tempat tidur untuk membuka acu poin putri kecil itu. Setelah membuka matanya, putri kecil itu pertama-tama panik dan memeriksa pakaiannya. Dia sangat marah ketika dia yakin bahwa tidak ada masalah, mengapa kamu sekarat dan menipuku? Mengapa kamu memegang Xiaoyu di lengan? Sauteren Chen berkata, orang itu telah berjanji akan membawaku untuk menjelajahi misteri yang tidak diketahui.
Putri kecil itu menjadi marah dan berkata, bagus. Aku harus melihat tempat seperti apa yang ada. Southern Chenrot, kamu masih tinggal di City of Freedom dengan jujur. Melihat ekspresi Ngeri Sehu, kamu bisa menebak bahwa itu pasti tempat yang berbahaya. Jika kamu pergi, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Yah, siapa yang ingin kamu melindungi, pembenaran diri, aku akan pergi. Oke, saya sekarang memenuhi komitmen saya untuk membantu Anda menyelesaikan dilema Tuhan. Putri kecil itu sangat gembira, dari meninggalkan ibu kota kerajaan Chu hingga sekarang, keterampilannya telah disegel. Ini membuatnya bersemangat dan aktif. Dia menderita. Hari ini, dia akhirnya ingin melepaskan belenggu. Mengapa tidak mengejutkannya? Tangan Chenan bergerak bersama, dan ki emas itu seperti air mengalir menghantam sang putri kecil. Ruangan itu penuh cahaya untuk sementara waktu, dan pada saat yang sama bercampur dengan dengungan menyakitkan sang putri. Setelah 1 jam, ruangan itu penuh cahaya, dan keduanya berkeringat. Putri kecil itu mencoba melambaikan tangannya, tetapi menemukan bahwa dia masih kosong, tanpa jejak energi nyata. Dia berseru, kamu bohong padaku, kamu belum mencabut larangan. Chen Nandao berkata, jika Anda benar-benar melepaskan kekuatan ilahi yang terperangkap untuk Anda, saya takut seluruh tubuh saya akan kelelahan. Saya ingin pulih dalam beberapa hari. Tetapi saya sudah memecahkan setengahnya untuk Anda, dan saya akan memecahkan setengahnya untuk Anda di hari lain. Petik 2. Putri kecil itu mendengus tidak puas, dan berkata, yah, aku akan menemukanmu untuk menyelesaikannya besok. Aku merasa sangat buruk, aku berkeringat. Aku akan kembali untuk mandi dan membiarkan Xiao Yu pulih. Chenan berkata, aku bilang aku akan membawanya ke tempat misterius itu dan untuk sementara meminjamnya darimu selama 2 hari. Tidak, aku akan pergi juga. Tempat itu terlalu berbahaya untuk diambil anak-anak. Jalan napas putri kecil, bah, kau masih kecil. Kembalilah ke Xiao Yu. Chenan tidak lagi menjawab, mengambil batu giok kecil di tempat tidur, lalu berlari keluar rumah. Putri kecil itu cemas dan marah, dan buru-buru diusir, tetapi ketika dia keluar, Chen Nan telah lama menghilang. Pada saat ini, semua orang di jalan-jalan dan lorong-lorong berbicara tentang raungan naga berteriak tadi malam gelombang www.metalnovel.com gelombang banyak pembudidaya yang datang untuk harta dewa-dewa kuno tidak pergi ke potongan perang peninggalan hari ini, mereka semua menyaksikan di kota perkembangan. Chen Nan berjalan di jalan dengan panik, dia sangat besar, dia memutuskan untuk memaksa Raja Harimau untuk membawanya menjelajahi tempat misterius sesegera mungkin untuk menghindari pusat perhatian saat ini. Dia membawa Tiger King ke penginapan lain. Pada hari ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyesuaikan suku bunga di rumah untuk mengembalikan keterampilannya yang hilang. Dia menebak dari tatapan Ngeri Xiao Yu bahwa tempat misterius itu sama sekali tidak baik, dia harus menyesuaikan diri dengan keadaan terbaik untuk mengatasi berbagai situasi yang mungkin terjadi. Chenan bangun pagi-pagi keesokan harinya, setelah mandi, dia membeli paket besar makanan di jalan, dan kemudian menarik Xiao Yu keluar dari kota dosa. Sehu, apakah kamu ingin mengambil saya atau... Tidak, bukankah kamu mengatakan ya kemarin? Beraninya kamu berubah pikiran hari ini. Chen Nan memegang Yurui di hutan di luar kota timur, mengancam Xiao Yu berulang-ulang. Dia secara bertahap memahami harimau itu apa yang ditakuti raja adalah pancaran suci dipancarkan oleh Bao Yu. Ia memasukkan jejak energi sejati ke dalam harapan batu giok, yang menyebabkannya memancarkan cahaya redup, dan raja harimau yang terkejut itu menggigil. Pada saat ini, raja harimau telah menemukan tubuh harimau, sepasang sayap putih di bawah tulang rusuk telah direntangkan, dan sudut giok kristal di dahi juga telah ditarik. Chen Nan takut itu akan lari, dan selalu meraih salah satu telinganya. Apa yang membuatnya merasa nyaman adalah bahwa Raja Harimau tampak ketakutan. Dia tidak berani bergerak sama sekali, tetapi terus gemetar di bawah kakinya. Akhirnya dipaksa oleh Chenan Yinwei, Raja Harimau itu mengangguk tak berdaya. Chenan sangat gembira dan dengan cepat membalikkan punggung harimau itu. Cahaya putih naik ke langit, dan Raja Harimau membawa Chen Nan ke langit. Angin menjerit dan awan putih berlalu. Menghadap ke bumi, pegunungan hijau dan air hijau menyerupai bola-bola lumpur dan garis-garis tipis. Adegan tanah dengan cepat terbalik, dan Xiao Yu terbang ke timur seperti kilat.